Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Gina Zakia dengan NIM 12120200146, kelas PAI 7D. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester, mata kuliah pengembangan bahan ajar. Baik, tentunya dalam pengembangan media digital untuk pembelajaran PAI, kolaborasi antara guru dan peserta didik memegang peranan penting agar media yang dihasilkan lebih relevan, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, kemudian juga ada peran guru. Nah, guru ini berperan sebagai fasilitator yang merancang ide, menyusun materi, serta membimbing proses pembuatan media agar sesuai dengan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Nah, contohnya itu, guru menyusun kerangka materi, misalnya tentang materi zakat dan sedekah, dalam bentuk video yang interaktif dan dilengkapi ayat Quran dan ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Nah, kemudian ada juga peranan peserta didik. Peserta didik ini tentunya berperan aktif sebagai pencipta dan pengguna media. Mereka itu bisa menyumbangkan ide kreatif, merancang desain visual, kemudian atau menguji efektivitas media tersebut. Contohnya ini, peserta didik tersebut membuat desain sederhana menggunakan aplikasi seperti Canva atau Powtoon untuk menjelaskan perbedaan antara zakat, kemudian sedekah, dan lain sebagainya. Lalu desain tersebut bisa di-up ke sosial media atau ke media sosial. Nah, melalui kolaborasi ini dan dihasilkan media pembelajaran yang menarik, bisa mudah dipahami dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Sekaligus juga mendorong keterampilan digital peserta didik. Nah, kemudian di sini ada konsep praktikum. Dalam pembelajaran PA ini merupakan penerapan langsung materi pembelajaran agama melalui aktivitas nyata seperti praktek ibadah, kemudian pengelolaan zakat, kajian Al-Quran, atau kegiatan keagamaan lainnya. Nah, tujuannya ini untuk memperkuat pemahaman konseptual, kemudian keterampilan, serta sikap spiritual peserta didik. Nah, sebagai calon pendidik, pengalaman lapangan ini membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan praktek PAI. Contohnya itu seperti melakukan observasi. Nah, dalam observasi kita melihat sejauh mana pemahaman peserta didik terkait materi praktek seperti sholat, kemudian wudhu, dan zakat. Nah, setelah observasi kita melihat bagaimana kendalanya. Nah, bagaimana cara kita agar mengetahui kendala tersebut atau hambatan kayak seperti keterbatasan pedoman praktek, kemudian media, atau motivasi siswa. Nah, kemudian yang terakhir ini adanya solusi. Solusi ini dibuat untuk merancang pedoman praktek yang sistematis, terarah, dan relevan dengan kebutuhan siswa. Misalnya ini saat praktek mengajar. Nah, saat praktek mengajar ini saya menemukan siswa itu kesulitan memahami tata cara sholat. Nah, dengan pendekatan praktek, siswa ini diajak langsung untuk bisa mempraktekkan secara berkelompok, dipandu dengan pedoman visual dan evaluasi langsung. Nah, jadi dengan adanya praktek sholat ini bisa mendemonstrasikan materi-materi terkait pelaksanaan sholat. Nah, itu dengan melakukan praktikum dalam konteks pembelajaran PAI. Nah, konsep dasar pengembangan LKS dalam pembelajaran PAI ini perlu kita ketahui bahwasannya LKS ini merupakan bahan ajar berupa panduan yang berisi kegiatan belajar yang dirancang untuk membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran melalui aktivitas terstruktur baik individu maupun kelompok. Nah, kemudian adapun prinsip-prinsip yang harus ada dalam pengembangan LKS menurut Moko Dompit 2024. Nah, yang pertama itu adanya prinsip belajar, yang mana LKS harus dirancang untuk mendukung pembelajaran individu dan kelompok. Nah, kemudian dalam prinsip belajar itu mendorong siswa untuk membangun pengetahuan sendiri, bukan hanya menerima informasi saja, tapi juga menerima informasi dari yang lain. Contohnya itu berisi pertanyaan yang memicu pemikiran kritis, kemudian menarik dan memotivasi peserta didik untuk terus belajar. Nah, kemudian yang kedua ini ada prinsip pengajar, yang mana prinsip ini berkaitan dengan bagaimana guru mengelola proses pembelajaran melalui LKS agar tujuan tercapai. Nah, kemudian di sini LKS ini harus memiliki urutan kegiatan yang terstruktur, mulai dari pemahaman konsep, penerapan, hingga refleksi, sehingga siswa dapat mengikuti alur pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian LKS ini sebaiknya memungkinkan variasi metode pengajaran, seperti adanya diskusi, demonstrasi, atau simulasi. Hal ini memungkinkan guru untuk bisa menyesuaikan pendekatan-pendekatan sesuai dengan kebutuhan siswa.
Nah, yang terakhir ini ada prinsip penilaian, yang mana prinsip ini memastikan bahwa LKS itu mencakup elemen-elemen yang dapat diukur dan dievaluasi, sehingga guru itu dapat menilai pemahaman siswa secara akurat. Contohnya ini seperti penilaian kognitif berupa tes, pilihan ganda, atau isian. Kemudian ada penilaian afektif berkaitan dengan sikap, dan penilaian psikomotorik lebih mengarah pada kegiatan langsung. Baik, kebutuhan bahan ajar PAI untuk jenjang sekolah dasar atau SD tentunya harus disesuaikan dengan kondisi kelas dan menggunakan strategi yang lebih variatif. Tentunya setiap strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dalam menyusun pengembangan bahan ajar PAI untuk SD ini tidak difokuskan terhadap buku-buku rujukan saja. Dalam artian bahwa pendidik yang mengajar PAI pada jenjang SD ini hendaknya tidak hanya mengambil dari satu sumber bahan ajar, karena unsur-unsur dari mata pelajaran PAI sendiri sangat luas cakupannya. Nah, maka dari itu, pendidik yang mengajar PAI pada jenjang SD ini didorong untuk mengembangkan bahan ajar dengan kreatif dan menggunakan berbagai referensi lainnya sebagai dasar dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, kemudian untuk menganalisis kebutuhan bahan ajar PAI di jenjang SD yang memiliki kelas inklusif dengan peserta didik yang normal dan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Hal ini menjadi langkah pertama untuk bisa mengidentifikasi terlebih dahulu karakteristik dari peserta didik tersebut. Nah, guru ini perlu melakukan observasi langsung, bisa dengan berkomunikasi lewat wali kelas dan mengumpulkan data mengenai jumlah siswa, kemudian latar belakang belajarnya, serta kebutuhan khusus mereka. Misalnya, dalam satu kelas terdapat 20 siswa yang terdiri dari 17 siswa normal dan 1 siswa yang ABK. Nah, dengan identifikasi ini penting untuk memastikan bahwa bahan ajar ini dapat mencakup kebutuhan peserta didik. Nah, kemudian langkah kedua yakni dengan menganalisis kurikulum dan kompetensi dasar. Proses ini bertujuan untuk memahami materi apa saja yang perlu dicapai untuk peserta didik, baik secara teori maupun praktek. Misalnya pada materi tata cara wudhu dan sholat. Nah, kompetensi dasarnya ialah memahami urutan gerakan dan bacaan wudhu serta sholat dengan baik dan benar. Nah, maka dari itu guru harus menyesuaikan materi ini agar dapat dipahami oleh semua siswa termasuk ABK tanpa mengurangi esensi pembelajaran. Nah, selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan belajar spesifik siswa berdasarkan hasil observasi dan analisis sebelumnya. Nah, untuk peserta didik normal, bahan ajar dapat berupa LKS interaktif dengan teks, gambar, dan latihan soal yang mendorong pemahaman materi secara aktif. Nah, sementara itu untuk anak berkebutuhan khusus diperlukan penyesuaian tertentu, baik siswa dengan hambatan belajar, kemudian guru juga perlu menyediakan bahan ajar dengan bahasa yang sederhana, kemudian gambar yang jelas, dan kegiatan berulang untuk memudahkan pemahaman mereka, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Langkah terakhir ialah pengembangan dan uji coba bahan ajar yang inklusif. Guru juga harus merancang bahan ajar yang dapat digunakan oleh semua siswa, seperti LKS bergambar, kemudian langkah-langkah wudhunya, kemudian sholatnya gimana, ditambah dengan media audio untuk siswa tunanetra dan video yang dilengkapi subtitle untuk siswa tunarungu. Kemudian, setelah bahan ajar selesai, guru melakukan uji coba di kelas untuk melihat efektivitasnya dan meminta umpan balik atau feedback dari siswa maupun guru pendamping. Misalnya, dalam hasil uji coba, siswa tunanetra lebih mudah memahami melalui audio panduan, sementara siswa dengan hambatan belajar memerlukan pendampingan tambahan saat mengikuti aktivitas praktek. Nah, dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa kebutuhan bahan ajar PAI di kelas inklusif ini harus bersifat fleksibel, interaktif, dan adaptif agar dapat mengakomodasi keberagaman kemampuan peserta didik, baik normal maupun anak berkebutuhan khusus, sehingga semua siswa dapat mencapai kompetensi pembelajaran yang diterapkan. Nah, penyesuaian materi bahan ajar PAI untuk siswa SMP, SMA, dan SMK memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan karakteristik usia, tingkat kedewasaan, serta minat belajar yang berbeda pada setiap jenjang pendidikan. Nah, pada jenjang SMP, siswa berada pada tahap transisi dari anak-anak menuju remaja awal. Nah, materi bahan ajar harus disampaikan dengan pendekatan yang sederhana, kontekstual, dan menarik untuk membangun pemahaman dasar agama yang kokoh. Misalnya ini dalam materi keutamaan sholat berjamaah. Nah, guru dapat menggunakan metode bercerita dengan contoh kehidupan sehari-hari, seperti siswa diajak berdiskusi tentang pengalaman sholat berjamaah di masjid atau di sekolah. Nah, materi ini bisa diperkaya dengan video animasi ringan yang menggambarkan keutamaan dan pahala sholat berjamaah untuk menarik minat mereka. Nah, kemudian pada jenjang SMA, siswa berada pada tahapan perkembangan
remaja yang cenderung lebih kritis dan mulai mencari relevansi ajaran agama dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, materi PAI harus disesuaikan dengan pendekatan analitis dan reflektif. Nah, misalnya ini pada materi akhlak dalam pergaulan remaja, guru dapat mengajak siswa untuk berdiskusi dan menganalisis studi kasus mengenai pergaulan bebas atau dampak media sosial terhadap perilaku remaja. Diskusi ini bisa dilanjutkan dengan tugas refleksi, yang mana siswa menulis pengalaman pribadi atau pandangan mereka mengenai penerapan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penggunaan artikel atau berita juga dapat digunakan untuk membangun keterhubungan antara materi PAI dan realitas kehidupan mereka. Nah, sementara itu pada jenjang SMK, siswa sudah memiliki minat belajar yang lebih spesifik sesuai dengan bidang kejuruan yang mereka pilih, sehingga materi PA ini harus disesuaikan agar lebih aplikatif dan relevan dengan dunia kerja. Misalnya dalam materi etos kerja dalam Islam, guru dapat mengaitkannya dengan nilai-nilai profesionalisme seperti disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran dalam bekerja. Nah, siswa SMK ini dapat diberi tugas proyek seperti membuat presentasi atau simulasi tentang bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam praktek kerja di bidang keahlian mereka, misalnya dalam industri otomotif, kuliner, atau teknologi. Hal ini membuat siswa lebih memahami bahwa ajaran agama itu tidak hanya sebatas teori, tetapi dapat diterapkan langsung dalam dunia kerja. Nah, dengan demikian, penyesuaian materi bahan ajar PAI di setiap jenjang ini perlu memperhatikan tingkat pemahaman, relevansi dengan kehidupan mereka, kemudian juga metode penyampaian yang sesuai. Pada SMP ini melalui pendekatan yang sederhana dan menarik digunakan untuk membangun pemahaman dasar. Nah, kemudian pada jenjang SMA ini pendekatan reflektif dan analisis yang diterapkan untuk mengasah pemikiran kritis. Sedangkan di SMK ini melalui pendekatan aplikatif yang relevan dengan kejuruan mereka yang diprioritaskan. Penyesuaian ini memastikan bahwa materi PA ini dapat dipahami, diterima, dan diamalkan oleh siswa sesuai dengan perkembangan usia dan kebutuhan mereka.